Apakah Masjid Kuba Emas adalah Masjid Al-Aqsa yang asli? Perbandingan waktu. Waktu pembangunan Masjid Kuba Emas, Dome of Rock. Waktu pembangunan Masjid Kuba Emas, Dome of Rock dibangun pada tahun 691 sampai 692 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Nabi Ibrahim, menurut para sejarawan dan ahli tafsir, Nabi Ibrahim diperkirakan lahir di Ur, sekarang wilayah Irak bagian selatan, atau daerah sekitar Babilonia. Perkiraan tahun lahir sekitar 2000 sampai 1800 sebelum Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir pada 12 awal tahun Gajah, perkiraan kalender Masehi 20 April tahun 571 Masehi. Dapat lahir di Mekah, di semenanjung Arab, sekarang Arab Saudi. Berdasarkan hadis sahih yang menjelaskan siapa yang pertama kali membangun Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar berkata, saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali dibangun di muka bumi? Beliau menjawab, Masjidil Haram. Aku bertanya lagi, kemudian masjid apa? Beliau menjawab, Masjid Al-Aqsa. Aku bertanya, berapa lama jarak antara keduanya? Beliau menjawab, 40 tahun. Kemudian beliau bersabda, di mana saja kamu mendapati waktu sholat, maka sholatlah, karena disitulah terdapat keutamaan. Hadis riwayat Bukhari nomor 3366. Masjidil Haram dibangun pertama kali oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Sulaiman atas perintah Allah. Namun, menurut banyak ulama, fondasinya bahkan sudah berada sejak zaman Nabi Adam. Surah 2 Al-Baqarah ayat 127. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah serta bersama Ismail, seraya berdoa, ya Rabb kami, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Masjidil Aqsa dibangun sekitar 40 tahun setelah Masjidil Haram. Menurut sebagian riwayat, juga pertama kali dibangun oleh Nabi Adam, lalu diperbarui oleh para nabi berikutnya, termasuk Nabi Yakub dan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dan pembangunan tempat ibadah. Riwayat tentang Nabi Sulaiman membangun atau membangun ulang Baitul Maqdis yang dalam banyak tafsir diidentikan dengan Masjidil Aqsa berasal dari hadis. Hadis tentang Nabi Sulaiman dan Baitul Maqdis. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nasai dan Ibnu Majah disebutkan bahwa sesungguhnya Sulaiman bin Daud ketika membangun Baitul Maqdis, ia memohon kepada Allah 3 hal. Di akhir hadis disebutkan bahwa doanya dikabulkan, termasuk permintaan agar siapa saja yang datang ke Baitul Maqdis hanya dengan niat sholat, maka dia akan keluar dari dosa-dosanya seperti bayi yang baru lahir. Ayat tentang Nabi Sulaiman terkait kekuasaan dan bangunan. Misalnya dalam surah 34 Saba ayat 12-13 menceritakan tentang kekuasaan Nabi Sulaiman atas jin dan bagaimana mereka membuat bangunan. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ
ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. Dan kami tundukkan bagi Sulaiman yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya, dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya, dengan izin Rabb-nya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya, dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah, hai keluarga Daud Sulaiman, untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hambaku yang berterima kasih. Ayat ini menggambarkan pembangunan besar-besaran pada masa Nabi Sulaiman, termasuk struktur mihrab tempat ibadah yang bisa dikaitkan dengan pembangunan tempat suci seperti Baitul Maqdis. Nabi Adam, pendapat sebagian ulama. Menurut sebagian ulama tafsir dalam sejarah, Nabi Adamlah yang pertama kali membangun Masjidil Aqsa setelah membangun Ka'bah Masjidil Haram. Ini sejalan dengan hadis Bukhari yang menyebutkan bahwa jarak pembangunan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa adalah 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari nomor 3366. Karena Nabi Ibrahim dan Nabi Sulaiman hidup berjauhan secara waktu lebih dari 40 tahun, maka sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud adalah Nabi Adam yang membangun pertama kali. Kesimpulan dari pendapat ini, Nabi Adam membangun kedua masjid tersebut, Masjid Haram lebih dulu, lalu Masjidil Aqsa 40 tahun kemudian. Nabi Ibrahim. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim yang membangun atau membangun ulang Masjidil Aqsa, sebagaimana yang membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail. Ini didasarkan pada kisah-kisah sejarah dan tafsir, meskipun tidak ada hadis sahih yang secara implisit menyebutkan hal ini. Nabi Sulaiman. Menurut hadis sahih riwayat Nasai dan Ibnu Majah, Nabi Sulaiman memperbarui dan perbesar Masjidil Aqsa, bukan membangun dari nol. Rasulullah SAW bersabda, ketika Sulaiman bin Daud selesai membangun Baitul Maqdis, ia memohon kepada Allah 3 hal. Riwayat Nasai nomor 693 dan Ibnu Majah nomor 1408 dinilai sahih oleh Al-Albani. Jadi, Sulaiman membangun ulang renovasi besar Masjidil Aqsa, bukan membangunnya pertama kali. Surat 17 Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang telah memperjalakan hambanya Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram
ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Keterangan, Masjidil Aqsa berada di Yerusalem Al-Quds yang termasuk wilayah Syam. Dalam ayat ini Allah menyebutkan sekelilingnya diberkahi, menunjukkan bahwa daerah Syam penuh berkah secara spiritual dan historis. Masjid Kubah Emas, Dome of the Rock, bukan Masjidil Aqsa yang dimaksud dalam sejarah Islam. Penjelasan 1. Masjid Kubah Emas, Dome of Rock, nama Arab Qubat al-Sakhrah, letak komplek Al-Haram Al-Sharif di Yerusalem, wilayah yang sama dengan Masjid Al-Aqsa. Ciri khas kubahnya berwarna emas, dibangun oleh Khalifah Umayyah Abdul Malik bin Marwan pada tahun 691 Masehi. Fungsinya menandai batu tempat Nabi Muhammad dipercaya naik ke langit dalam peristiwa Isra Mi'raj. 2. Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa, nama Arab Masjid Al-Aqsa, letak masih dalam komplek Al-Haram As-Sharif di Yerusalem. Ciri khas kubahnya berwarna perak abu-abu. Masjid ini adalah yang disebut dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 1 sebagai tempat Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram. Kesimpulan, Masjid Kubah Emas, Dome of the Rock, bukan Masjid Al-Aqsa, tapi berada dalam komplek yang sama di Yerusalem. Banyak orang yang keliru karena Dome of the Rock lebih mencolok secara visual dan sering muncul di media. Tetapi yang dimaksud Masjid Al-Aqsa dalam Islam adalah masjid berkubah perak, bukan yang berkubah emas. Berikut penjelasan visual mengenai perbedaan antara Masjid Al-Aqsa dan Masjid Kubah Emas, Dome of the Rock. 1. Masjid Al-Aqsa yang asli dalam Al-Quran, kubahnya warna perak dan abu-abu. Bangunan lebih sederhana, bentuknya memanjang ke samping, letak di ujung selatan dari komplek Al-Haram As-Sharif. Makna sejarah tempat Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat setelah Isra dari Masjidil Haram sebelum Mi'raj. Disebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 1. Dome of the Rock, Masjid Kubah Emas. Kubah berwarna emas, bangunan bentuk segi 8, arsitektur khas sangat mencolok, letak di tengah-tengah komplek Al-Haram As-Sharif. Makna sejarah dibangun di atas batu yang diyakini sebagai tempat Nabi Muhammad naik ke langit Mi'raj. Bukan Masjid Al-Aqsa, jadi juga tempat suci. Letak keduanya berada dalam satu area luas yang disebut Al-Haram As-Sharif, Noble Sanctuary, atau dalam Islam disebut komplek Masjid Al-Aqsa. Apakah Masjid Al-Aqsa dapat direbut umat Islam kembali? Pertanyaan tentang apakah Masjid Al-Aqsa dapat direbut kembali oleh umat Islam adalah pertanyaan yang sangat dalam, menyentuh aspek agama, politik, dan kepercayaan eskatologis akhir zaman. Jawabannya tergantung dari sudut pandang yang kita ambil, keyakinan agama atau realitas politik. Dari sudut pandang keimanan Islam, umat Islam yakin bahwa Masjid Al-Aqsa akan kembali ke tangan mereka. Janji Allah dan Rasulnya dalam banyak hadis dan Al-Quran, umat Islam meyakinkan bahwa kebenaran akan menang dan akan diwarisi oleh hamba-hambanya yang soleh. Sebagaimana dalam surah Al-Qasas ayat 5. Dan kami hendak memberi kurnia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. 2. Hadis tentang Al-Mahdi dan Isa alaihissalam. Dalam nubuah akhir zaman disebutkan bahwa akan datang masa di mana Al-Mahdi dan Nabi Isa akan memimpin kaum muslimin dan keadilan akan ditegakkan di seluruh bumi, termasuk pembebasan Masjid Al-Aqsa dan kekuasaan zalim. 3. Perjuangan adalah bagian dari iman. Umat Islam diajarkan untuk terus berjuang, menjaga dan membebaskan Al-Aqsa sebagai bagian dari amanah suci. Dari sudut pandang realita politik saat ini, kondisi saat ini, Masjid Al-Aqsa berada di bawah pendudukan Israel, meskipun secara administratif
dikelola oleh Wakaf Yordania. Akses dan pembebasan umat Islam di sini sering dibatasi. Ketegangan sering berlangsung. Upaya Yahudisasi dan penggalian di bawah kompleks Al-Aqsa terus terjadi, memicu konflik berkepanjangan. Dukungan dunia terhadap Palestina sangat lemah dan tidak efektif secara politik. 3. Kemungkinan pembebasan secara militer dan politik. Dari sisi politik, tampaknya sulit dalam waktu dekat. Umat Islam saat ini belum bersatu secara nyata dan banyak negara muslim masih lemah secara geopolitik. Harapan tetap ada. Sejarah membuktikan Al-Quds Yerusalem pernah dibebaskan oleh Umar bin Khattab dan kemudian oleh Salahuddin Al-Ayyubi setelah dikuasai pasukan salib selama hampir 90 tahun. Artinya, sekalipun terlihat mustahil secara logika dunia, dalam sejarah Islam, pembebasan Al-Aqsa bukan hal baru, tapi buah dari kesabaran, kesatuan, dan keimanan. Kesimpulan, secara keimanan, ya, Masjid Al-Aqsa akan direbut kembali oleh umat Islam. Ini adalah janji yang diyakini sebagai besar umat muslim berdasarkan nas-nas agama. Secara politik, saat ini belum ada tanda-tanda nyata ke arah sana dalam waktu dekat. Tapi sejarah menunjukkan bahwa perubahan besar sering dimulai dari hal kecil. Beberapa hadis dan tafsir penting yang sering dijadikan rujukan oleh umat Islam terjadi terkait pembebasan Al-Aqsa dan kemenangan akhir zaman. 1. Hadis tentang pembebasan Konstantinopel di Roma. Hadis ini menunjukkan bahwa kemenangan Islam akan terus berlangsung hingga mencakup wilayah-wilayah penting di dunia, termasuk Yerusalem dan Roma. Hadis sahih. Sesungguhnya Konstantinopel pasti akan dibebaskan, maka sebaik-baiknya pemimpin adalah pimpinannya dan sebaik-baiknya pasukan adalah pasukannya. Hadis Surat Ahmad, Al-Hakim, dan Al-Bazar disahihkan oleh Al-Albani. Konstantinopel sampai sekarang telah dibebaskan oleh Sultan Muhammad Fatih pada tahun 1453. Sebagian ulama menafsirkan bahwa pembebasan Roma dan Al-Quds Yerusalem akan menyusul sebagai bagian dari perjalanan akhir zaman. Hadis tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam di Menara Putih. Isa bin Maryam akan turun di sisi Menara Putih sebelah timur Damaskus, mengenakan dua pakaian yang dicelup dengan warna kuning. Kedua tangannya diletakkan di atas sayap kedua malaikat. Hadis Sahih Muslim nomor 2937. Menurut banyak ulama, turunnya Isa Al-Masih merupakan tanda besar berakhir kekuasaan zalim di bumi, termasuk kemungkinan besar pembebasan Al-Aqsa dan penghapusan kezaliman atas umat Islam. 3. Tafsir surah Al-Isra ayat 4-7. Surah 17 Al-Isra ayat 4. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Tafsir Ibnu Katsir dan ulama lain menjelaskan bahwa ini adalah peringatan Allah bahwa setiap kerusakan yang dilakukan oleh Bani Israel, Yahudi, akan dibalas dengan hukuman, termasuk melalui umat Islam yang akan mengalahkan mereka. 4. Hadis Ghazwah akhir zaman, pertempuran terakhir. Tidak akan terjadi kiamat hingga kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi, hingga orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Lalu batu itu dan pohon berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, ini orang Yahudi di belakangku. Kemarilah dan bunuhlah dia," kecuali pohon Golgat, karena
ia adalah pohonnya Yahudi. Hadis riwayat Muslim nomor 2922. Hadis ini berbicara tentang konflik akhir zaman antara kaum muslimin dan kaum Yahudi. Banyak ulama menafsirkan bahwa ini berkaitan dengan wilayah Palestina dan Al-Quds. 5. Janji Allah, bumi akan dikuasai oleh orang soleh. Surat Al-Anbiya ayat 105. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Dan sesungguhnya kami tulis di dalam Zabur, sesudah kami tulis di dalam Lauh Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Ini adalah janji Allah bahwa kemenangan bukan milik orang zalim, melainkan milik orang-orang yang taat. Kesimpulan, hadis dan ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa umat Islam akan kembali menguasai Al-Quds dan Al-Aqsa di suatu waktu di masa depan, apakah melalui perjuangan spiritual, sosial, atau bahkan konflik besar.